Halo, Faktat kembali hadir dengan kabar terbaru dari dunia sepak bola nasional. Kali ini perhatian tertuju pada Moro Zylstra, pemain keturunan Indonesia Belanda yang tengah menjadi sorotan jelang kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Meskipun proses naturalisasi sedang berjalan, kabar terbaru menyebut bahwa Zylstra tidak akan bisa memperkuat timnas Indonesia U23 dalam waktu dekat, sehingga menimbulkan pertanyaan besar mengenai strategi tim dan persiapan menjelang turnamen. PSSI memang sedang gencar melakukan naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat skuad nasional, terutama di kelompok U23. Dua pemain yang menjadi prioritas adalah Moro Zylstra dan Miliano Jonathans. Kedua pemain direncanakan dinaturalisasi menjelang FIFA Match di September tahun 2025, dengan harapan Zylstra bisa memperkuat timnas U23 di kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Kualifikasi Piala Asia U23 2026. Tantangan besar timnas Indonesia. Ajang ini akan digelar di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur, dengan Indonesia berada di grup J. Lawan-lawan yang akan dihadapi Indonesia antara lain Korea Selatan, Laos, dan Makau. Kehadiran Zylstra diharapkan menambah daya lini tengah maupun serang, mengingat kualitas teknis dan pengalamannya bermain di FC Volendam. Namun, menjelang kualifikasi, kabar kurang menggembirakan muncul. DPR RI belum membahas persetujuan naturalisasi Zylstra, sehingga proses legalisasi belum selesai. Hal ini langsung berimbas pada pendaftaran pemain yang sudah ditutup oleh FC. Menurut Arya Sinulinga, anggota XKPSSI, pendaftaran pemain timnas U23 telah ditutup H10 sebelum pergelaran kualifikasi, tepatnya beberapa hari setelah peringatan kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Kalau Moro Zylstra, dia tidak bisa perkuat timnas Indonesia U23 untuk kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Karena pendaftaran pemain sudah ditutup, ujar Arya. Semua pemain timnas Indonesia U23 harus didaftarkan H10 pergelaran kualifikasi. Tambahnya, dengan demikian, meskipun proses naturalisasi Zylstra berhasil, ia tidak bisa turun di ajang tersebut. Hal ini menjadi tantangan bagi pelatih yang harus menyiapkan strategi alternatif tanpa kehadiran pemain keturunan berbakat ini. Mengapa naturalisasi jadi strategi PSSI? PSSI melihat naturalisasi sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas timnas. Dengan menambah pemain keturunan yang memiliki pengalaman bermain di Eropa, kualitas teknis dan pemahaman taktik tim bisa meningkat secara signifikan. Selain itu, naturalisasi memberi kesempatan bagi pemain yang lahir dan berkembang di luar Indonesia untuk mengabdikan kemampuan mereka bagi timnas. Namun, kendala administratif seperti proses DPR dan batas pendaftaran FC menjadi faktor krusial. Sebuah pemain bisa memiliki kemampuan luar biasa, tetapi jika administrasi tertunda, ia tetap tidak bisa bermain. Kondisi ini menuntut koordinasi cepat antara PSSI, pemain, dan pihak berwenang agar naturalisasi dan registrasi selesai tepat waktu. Dampak tidak turunnya Zylstra pada timnas U23. Ketidakhadiran Zylstra di kualifikasi Piala Asia U23 2026 menjadi kehilangan signifikan. Indonesia juga sedang mengalami situasi pelik karena beberapa pemain kunci menghadapi cedera panjang. Salah satunya adalah All Romney dari Oxford United, yang absen pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akibat cedera saat Piala Presiden ke-2025. Ketiadaan Zylstra dan Romney membuat pelatih harus memaksimalkan pemain lokal yang sudah ada. Lini tengah dan serang akan diandalkan oleh pemain yang sebelumnya cadangan, sehingga turnamen ini menjadi ujian bagi kedalaman skuad timnas U23. Proyeksi Zylstra untuk laga berikutnya. Walaupun tidak bisa bermain di kualifikasi, Moro Zylstra tetap berpeluang memperkuat timnas Indonesia di laga persahabatan maupun ajang internasional mendatang, seperti laga kontra Lebanon pada September tahun 2025. Naturalisasi yang berhasil tetap memberi keuntungan jangka panjang, baik untuk timnas U23 maupun timnas senior. Zylstra, yang memiliki darah Bandung, juga diharapkan menjadi inspirasi bagi pemain muda Indonesia di Eropa. Dengan kualitas teknis dan pengalaman bermain di Liga Belanda,
ia bisa menjadi aset penting bagi timnas Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Strategi timnas Indonesia U23 tanpa Ziltra. Ketiadaan Moro Ziltra memaksa pelatih timnas U23 menyusun strategi alternatif. Fokus utama adalah memaksimalkan pemain lokal, pemain muda yang sebelumnya cadangan diberi peluang untuk tampil di ajang penting. Menyesuaikan formasi-formasi lini tengah dan serang disesuaikan untuk menutupi kekosongan posisi Ziltra. Mengoptimalkan pemain senior U23. Pemain dengan pengalaman kompetitif lebih diandalkan untuk memimpin tim, baik di lapangan maupun dari sisi taktik. Pelatih harus menemukan keseimbangan antara pengalaman dan potensi pemain muda agar tetap kompetitif di grup G melawan Korea Selatan, Laos, dan Makau. Peluang pemain lokal menjadi bintang. Ketiadaan Ziltra membuka kesempatan bagi pemain lokal untuk membuktikan kualitas mereka. Beberapa pemain muda yang menonjol di kompetisi domestik kini memiliki peluang debut internasional. Turnamen ini menjadi momen penting bagi mereka untuk menunjukkan kualitas, menambah pengalaman, dan meningkatkan daya saing skuad nasional. Selain itu, ini menjadi uji kedalaman tim. Timnas Indonesia bisa mengevaluasi siapa pemain yang siap tampil dalam turnamen internasional jangka panjang, termasuk SEA Games, Piala Asia, maupun kualifikasi Piala Dunia U23. Posisi Ziltra dalam timnas Moro Ziltra diproyeksikan memperkuat lini tengah timnas U23. Kemampuannya membaca permainan, distribusi bola, dan mendukung serangan membuatnya menjadi pemain potensial yang dapat menyeimbangkan tim. Meskipun belum bermain, kehadirannya di masa depan memungkinkan adaptasi dengan sistem permainan timnas, sehingga ketika debutnya terjadi, kontribusinya sudah siap optimal. Potensi dampak naturalisasi untuk timnas senior selain untuk U23, naturalisasi Ziltra memberi keuntungan bagi timnas senior Indonesia. Dengan pengalaman bermain di Liga Eropa, kemampuan teknis yang matang, dan pemahaman taktik tinggi, Ziltra bisa menjadi pemain kunci yang meningkatkan daya saing tim senior di level Asia. Langkah PSSI ini sejalan dengan strategi untuk memperkuat timnas melalui pemain keturunan, meningkatkan kualitas skuad, dan memberikan contoh profesionalisme bagi pemain muda lokal. Walaupun Moro Ziltra tidak bisa tampil di kualifikasi Piala Asia U23 2026, naturalisasi tetap menjadi langkah strategis jangka panjang. Timnas Indonesia harus memanfaatkan momentum ini untuk mengembangkan pemain lokal, menyusun strategi taktis tanpa ketergantungan pada satu pemain, memaksimalkan kedalaman skuad untuk turnamen mendatang. Ziltra tetap diharapkan menjadi aset penting bagi timnas U23 maupun senior, memberikan kualitas tambahan dan inspirasi bagi pemain muda Indonesia. Kabar terbaru terkait Moro Ziltra menunjukkan bahwa naturalisasi bukan jaminan debut instan. Meski prosesnya berhasil, aturan pendaftaran FC dan kesiapan administrasi menjadi faktor penentu apakah seorang pemain bisa langsung bermain. Bagi timnas Indonesia, langkah PSSI dalam melakukan naturalisasi tetap strategis untuk memperkuat tim jangka panjang. Ketiadaan Ziltra dalam kualifikasi Piala Asia U23 2026 menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemain lokal untuk bersinar. Moro Ziltra tetap menjadi bagian masa depan timnas Indonesia dan penggemar sepak bola tanah air dapat menantikan kontribusinya di ajang berikutnya.